Kembali lagi ke channel I2M. Semoga semua selalu sehat sesuai dengan ancamannya pada Resident Evil Extinction 2007 yang sudah tayang di channel ini dengan judul Si Cantik vs Si Wajah Seram. Alice dan teman-temannya yang semua berwajah sama mendatangi markas besar Umbrella Corporation yang berlokasi di Tokyo. Mereka memporak-porandakan markas itu. Apakah sesederhana itu? Tentu tidak. Balasan Umbrella lebih sadis dan kejam. Berhasilkah Alice kali ini lolos? Saksikan saja, yang pasti akan seru dan tegang. Sebelum lanjut menonton, subscribe dulu. Terima kasih. Sick of the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses. Inilah markas besar Umbrella Corporation, lokasi di Tokyo, yang terus mengembangkan T-Virus yang jelas-jelas gagal menimbulkan bencana di seluruh dunia, mengubah manusia menjadi zombie pemakan daging manusia. Albert sebagai pimpinan Umbrella Corporation menerima laporan bahwa seluruh pasukan yang bertugas di luar terbunuh dan bahkan kini para pembunuh menuju ke mereka. Albert minta pintu utama dijaga ketat. Mereka semua menatap pintu gerbang, tak sadar bahwa ada satu sosok turun di belakang mereka. Pintu terbuka kosong, mendadak senjata melayang menyerang. Pedang pun beraksi, di berondong peluru pun lolos, bahkan kini balik menyerang dengan peluru juga. Dengan kekuatan matanya, lantai membelah berhamburan menyerang lebih dulu. Dengan gagahnya sosok bernama Alice ini berjalan memeriksa keadaan. Pasukan lain datang. Belum sempat dia gunakan matanya. Dari belakang beberapa peluru menembusnya. Saat pasukan memeriksanya, kini muncul sosok-sosok Alice lain. Langsung memberondong mereka. Saat Albert meminta tambahan pasukan, sang komandan pasukan tidak sepakat. Albert pun langsung menembaknya. Albert meminta semua pasukan bersiaga penuh hadapi serangan. Alice ini terus diberondong peluru. Mereka piawai dan mampu menaklukkan para pasukan. Dua Alice ini pecahkan kaca dan langsung meluncur ke bawah dengan amat cepat. Hampir di setiap lantai dihujani peluru tapi lolos. Dan targetnya pusat kontrol tempat Albert kini berada. Namun Albert bukan sosok sembarangan. Alice pun terkena peluru tepat di jantungnya. Saat Albert membalikan tubuh Alice, bom tangan terlepas meledak dahsyat ke seluruh gedung. Dengan tenang Albert menaiki pesawatnya, namun sosok-sosok Alice memberondong pesawat itu dan tak berpengaruh. Pesawat mengangkasa. Albert aktifkan kontrol pemicu bom. Ledakan dahsyat terjadi dan markas Umbrella Corporation pun lenyap meninggalkan lubang besar. Albert pikir dia sudah aman. Mendadak moncong senjata di pelipisnya. Albert bereaksi dan jarum suntik menghujam ke leher Alice. Ternyata serum suntik itu penetral T-Virus, pemusnah kecepatan, kuatan, dan daya sembuh yang cepat yang saat ini dimiliki Alice. Alice melawan. Namun kini dia dijadikan bulan-bulanan oleh Albert. Saking asyiknya Albert menikmati kemenangan, ternyata pesawat sudah dekat mengarah ke bukit. Pesawat pun meledak dan jatuh berserakan. Terlihat dari puing-puing sosok Alice berjalan sempoyongan.
Kini Alice menuju ke Arcadia di Alaska. Lokasi teman-temannya pada episode Extinction datangi karena tempat ini banyak makanan dan bebas dari infeksi. Saat mendarat hanya terlihat puluhan pesawat, tak ada satupun makhluk hidup. Dia pun berjalan cepat saat melihat helikopter di tepi pantai. Dia temukan buku yang dulu dia berikan pada Kmart. Alice mendokumentasikan dirinya dan menanyakan kemana orang-orang ini pergi. Di saat Alice merekam dirinya, sekelebat terlihat orang berlari. Alice langsung mengejar, kehilangan jejak. Dia berteriak, "Halo, jawab aku." Tak ada balasan. Alice acungkan pistolnya, hampiri pintu pesawat yang bergoyang. Mendadak, suatu sosok menyergapnya dan menghujamnya dengan pisau. Namun satu tendangan saja penyerang itu tumbang tak sadarkan diri. Alice mengambil bros laba-laba di dada wanita itu dan mengamatinya. Wanita itu terjaga dan Alice tanya bros yang dipakainya itu apa. Diam saja. Alice pun perkenalkan dirinya dan jelaskan dulu mereka bertemu di Nevada. Alice juga sebutkan nama-nama temannya. Mereka ke Alaska Arcadia. Wanita itu tetap membisu. Tanpa Alice sadari keberadaannya ada yang melacaknya. Karena tak ada apapun kecuali sang wanita yang kehilangan ingatan, Alice pun kembali ke lokasi asalnya. Wanita itu katakan tak ingat apapun, bahkan namanya pun. Dan Alice bilang namanya Claire Redfield. Dia masih tetap tak ingat. Mereka lewati Hollywood yang penuh asap. Gedung-gedung hancur dengan api yang masih membakar. Sosok pria meneropong dan teman-temannya pun keluar mendengar tanda darinya. Alice melihatnya, mereka di atap gedung, sementara para zombie bergerombol di bawah karena mencium bau daging manusia di atas. Alice terbang amat rendah hingga mereka harus menunggu. Apa maksudnya? Mereka akhirnya tahu Alice akan mendarat dan mereka singkirkan benda-benda yang menghambat. Alice merendahkan kecepatan pesawatnya. Nyaris saja kepala tersambar. Pesawat berhasil mendarat, terus meluncur, tertahan tambang. Pesawat sudah mengarah jatuh, namun Luther dengan sigap menahannya. Alice keluar pesawat dan mereka saling berkenalan. Mereka tanyai apa Alice dan Arcadia datang untuk selamatkan mereka. Alice jawab tidak. Mereka pun kecewa. Alice memeriksa kondisi baling-baling pesawatnya. Lalu tanyakan apa itu Arcadia. Luther jelaskan tempat aman dan bebas dari infeksi. Makanan pun tersedia. Tahu Alice, Arcadia itu nama kota di Alaska. Ternyata kapal. Saat Alice tiba, mereka menyangka Alice tiba itu dikirim dari Arcadia karena sudah 2 hari tak ada berita dari sana. Alice katakan pada Claire, kapal yang di sana itu Arcadia. Claire jawab, tahu. Alice tanya lagi, apa kau sudah ingat? Dia hanya ingat pantai dan kemana teman-temannya yang lain dia tidak tahu. Pria yang ditugasi jaga tahanan ini namanya Wendell. Katakan dia dengar suara mencurigakan di balik dinding sana. Mereka pun memeriksanya. Pria yang dikurung bernama Chris ajukan tangan ajak berkenalan, tapi Alice tak meresponnya. Dia ceritakan dia tentara yang gunakan gedung ini untuk keperluan militer. Dia dikurung karena dianggap berbahaya oleh Luther dan teman-temannya. Dia bilang, keluarkan dia dari kurungan ini, maka dia dapat bantu Alice keluar dari tempat ini. Hasil pemeriksaan Luther ternyata tak temukan apapun. Saat Alice tanyakan tentang Chris, Luther katakan pria itu pembunuh. Luther kagum saat Alice perlihatkan persenjataannya. Dan koin-koin sebanyak itu untuk apa? Alice jawab hobinya. Angel tanyakan pada Claire, apa teman-temanmu di sana? Claire katakan dia tidak ingat. Zombie raksasa, kapaknya saja sebesar itu. Dia menuju ke gedung Alice berada, sementara zombie lain tetap berada di pagar.
karena membaui adanya manusia di dalam. Luther mengantar Alice ke kamar mandi lalu menunggu di luar. Saat bersiap mandi, Alice mendengar suara mencurigakan. Dia pun menyelidik. Ternyata Wendell yang ingin mengintip. Wendell pun diterkam zombie, sementara yang lain ditembak oleh Alice. Mereka pun memeriksa lubang tempat datang dan kaburnya zombie. Mereka semua ketakutan. Zombie telah berhasil masuk dan mereka berunding bagaimana cara menyelamatkan diri. Dan Chris jadi solusi karena dia yang paling tahu gedung ini. Akhirnya Alice mengeluarkan Chris dari kurungan. Saat melihat Claire, Chris memanggil dan memegang pipinya. Claire langsung menguncinya. Katakan dia tidak kenal. Chris bilang dia kakaknya. Alice katakan Claire alami kehilangan ingatan. Jika kau saudaranya pun, dia tak akan tahu. Chris mengajak mereka keluar ke tempat penyimpanan kendaraan besar dengan water cannon. Sementara pintu sedang didobrak oleh zombie raksasa dengan kapak besarnya. Claire hambat mereka dan Turner hambat sang raksasa. Alice, Chris dan Jill ke gudang senjata. Chris jelaskan gudang senjata di bawah sana. Alice menyerahkan pistolnya ke Chris dan Jill. Sementara di luar, Luther menembak kepala raksasa zombie namun tak berpengaruh. Alice melompat ke air lalu diikuti lainnya menuju gudang persenjataan. Alice berhasil muncul dan diikuti lainnya. Naas, mendadak zombie muncul menyergap Jill dan langsung dibawa ke air. Yang lain bermunculan namun Chris langsung menembakinya karena terlalu banyak. Mereka akhirnya melarikan diri dan masuk ke suatu ruang yang ternyata ruang senjata. Di luar, Angel dan Bennett berhasil membuka pintu tempat kendaraan besar. Sedangkan Claire dan Luther menghalangi pintu dengan mobil. Chris memasuki banyak bom ke tasnya dan katakan mereka harus cari jalan lain untuk keluar. Bennett sepertinya punya rencana lain. Saat tahu kendaraan besar tak bisa digunakan karena mesinnya di luar, dia pun menembak Angel. Claire dan Luther terpaksa lari ke dalam gedung karena tak mampu menahan gerbang. Alice dan Chris berhasil keluar lewat jalur lain. Ternyata inilah rencana lain Bennett, kabur dengan pesawat. Kim tak setuju, tapi Bennett tak peduli. Yang lain berusaha menghambatnya, tapi terlambat. Belum hilang amarah mereka, para zombie kini datang bergelombor menyerang. Claire lemparkan senjata ke Alice dan langsung memuntahkan pelurunya. Karena tak ada habisnya, mereka pun melarikan diri ke lift, tapi tak berfungsi. Maka Alice lemparkan bom ke sistem mesin. Lift meluncur jatuh ke air. Sedangkan Alice dengan tenangnya menembaki para zombie lalu berlari melompat. Dan sebelumnya lemparkan tasnya yang berisi peledak. Begitu jejakan kaki di tanah, dia langsung muntahkan pelurunya. Dengan terengginas Alice gunakan senjatanya kepada para zombie. Dan akhirnya Alice berhasil masuk ke gedung dengan lihainya. Mereka semua sudah berkumpul dan putuskan jalan keluar lewat lubang yang pernah digunakan oleh zombie. Chris jadi yang pertama. Saat Kim akan lakukan, zombie raksasa berhasil masuk dan membunuhnya. Baru saja Alice mau menembak, dia terkena kapak dan jatuh pingsan. Kini Claire jadi targetnya. Mereka berhadapan dan Claire melihat senjata Alice, maka dia berlari dan menggelincir meraih senjata yang menembaknya. Tumbang. Bangkit lagi dan melempar kapaknya beberapa sentimeter saja di atas kepala. Alice langsung tembak kepala sang raksasa. Hancur dan tumbang tak bangkit lagi. Alice dan Claire lalu menyusuri lubang
menyusul Luther dan Chris. Claire kaget, ternyata Luther sedang menunggunya, menunjukkan arah. Namun saat Luther akan turun, zombie langsung menyerangnya dan lubang tertutup. Claire mengajak Alice untuk terus bergerak, walau Alice agak kesal karena Luther gagal bersama mereka. Mereka kini melaju menuju ke kapal Arcadia, hanya bertiga, sampai dan mereka tambahkan perahu. Langsung memeriksa kapal itu, terlihat pesawat yang dibawa Larry Bennett. Chris mengajak memeriksa keadaan di dalam. Chris laporkan kru sepertinya semua pergi tergesa-gesa. Mereka ke bagian lain kapal dan saat Claire lihat logo Umbrella, dia teringat saat teman-temannya ditangkap dan hanya dia yang lolos. Alice ingatkan waspada dengan perangkap. Lampu menyala terang. Ternyata ruang itu besar, namun tak ada siapapun dan apapun. Claire menemukan piranti yang berisi data tentang mereka yang dijadikan percobaan dan salah satunya Kemat. Tabung-tabung besar muncul dan Kemat ada di sana. Alice coba menyadarkan Kemat yang saat keluar sempoyongan jatuh. Alice pun mencari teman-teman lainnya. Dia melihat bercak darah di tabung. Dan di lantai dia pun mengikutinya. Agak kaget saat pintu tertutup. Chris yang melihat Alice lalu membuntutinya. Kini dia berada di ruang yang berisi makhluk-makhluk eksperimen berjalan perlahan, waspada. Alice katakan dia tak terkejut bertemu Albert di tempat ini. Dua anjing zombie muncul. Alice keluarkan senjata. Namun Albert memerintahkan mereka diam. Mendadak Bennett muncul, todongkan senjata dan meminta Alice membuang senjatanya. Albert jelaskan, T-Virus membuat tubuhnya amat kuat. Namun DNA Alice yang paling berhasil berpadu dengan T-Virus. Dia inginkan itu. Namun Alice takkan biarkan itu terjadi. Dia pun langsung tendang meja berisi benda-benda tajam. Saat Alice ingin ambil senjata, anjing zombie datang mendekatinya. Chris dan Claire muncul. Albert bilang, kau harusnya bawa lebih banyak. Lalu lemparkan kacamatanya ke arah Claire. Chris menembaki Albert, namun tak ada satupun peluru mengenainya. Dari jarak dekat pun tidak kena. Gerakannya melebihi kecepatan peluru. Bahkan kini Chris dan Claire dilempar dan masuk ke tabung, terkurung. Lalu turun ke bawah lantai. Kini Alice berhadapan dengan anjing-anjing zombie yang terbelah dua terkena pecahan kaca yang ditendang Alice. Albert ingin menggigit Alice namun pisau ditancapkan ke jidatnya. Bennett yang ingin mengambil senjata Alice kalah cepat dengan Kemal yang langsung melemparkannya pada Alice dan ditembakkan ke mulut Albert. Alice pun segera mengeluarkan Claire dan Chris. Albert ingin bangkit lagi namun dijejak oleh Chris. Lalu puluhan peluru pun dimuntahkan menembus badannya. Bennett teriak minta dibukakan pintu, namun mereka tak peduli. Bennett akhirnya terima balasan atas perbuatannya. Terdengar suara pesawat. Claire dan Chris lari menembakinya, tapi tak ada guna. Alice mengajak Claire dan Chris ke dalam. Albert mengaktifkan remote pemicu peledak dan tersenyum senang. Namun suara hitung mundur ledakan ada di belakangnya. Tinggal 2 detik lagi meledak. Luther ternyata selamat, tak jadi korban zombie. Chris tanya apa selanjutnya. Alice menginformasikan ini Arcadia, bebas dari infeksi. Mereka akan berikan perlindungan. Jika kalian berada di luar sana, mereka akan memberikan pertolongan. Harapan masih ada. Baru saja lega, masalah datang lagi. Jangan lupa saksikan yang selanjutnya. Pesan, jika berbicara tentang keberhasilan, secara umum
orang akan beranggapan memiliki materi yang amat banyak. Benarkah begitu? Di film ini terlihat saat Chris menanyakan bagaimana selanjutnya, Alice langsung menyatakan akan terus memberikan bantuan bagi mereka yang masih di luar sana. Ya, memberikan sesuatu yang kita miliki, berbagi apapun bentuknya sesuai situasi dan status adalah tertinggi pencapaian manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama terus tingkatkan keinginan untuk berbagi. Dan yang harus sama-sama kita tanamkan pada diri kita, berbagi itu tidak mengurangi, tapi justru menambah. Tentu tidak selalu sama dalam bentuk. Bentuknya bisa saja lain dan bahkan lebih bernilai yang kita berikan. Misalnya kesehatan, yang sudah pasti tak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.